seru, tempat kerja sambil nambah ilmu. Emang ada? Kembangkan dirimu di sini, rencanakan karirmu sendiri. Aku bisa, Kamu bisa berbuat nyata dan berbagi untuk sesama. tempat para juara, inovasi digital. Lingkungan kerja yang fleksibel, friendly dan dinamis. Telkom Indonesia, kami menyambut talenta muda terbaik. Belajar apa saja bisa di sini, semua ada. Jelajahi peluangmu, dapatkan beasiswa. Kita bergerak bersama-sama untuk Indonesia. Wujudkanlah kontribusimu, ayo bikin nyata. Inovasi tanpa henti bersama para pemimpin terbaik. Jadilah CEO startupmu sendiri. Ayo bergegas and join us, orang-orang penuh kreativitas. Bersama kita hadapi era digital, kita jadi juara. Telkom Indonesia, kami menyambut talenta muda terbaik. Telkom Indonesia, ayo bergabung dengan kami di sini. Bekerja dan berkarya dengan hati, dikelilingi oleh orang-orang terbaik. Tantangan baru akan kamu hadapi. Buktikan pada dirimu, kau pasti bisa atasi. Telkom Indonesia, ayo bergabung dengan kami di sini. Telkom Indonesia, kami menyambut talenta muda terbaik. Telkom Indonesia, ayo bergabung dengan kami di sini. Bergabung dengan kami, Telkom Indonesia. Lain itu dibutuhin. Iya. Mau tahu tempat yang seru, tempat kerja sambil nambah ilmu. Emang ada? Kembangkan dirimu di sini, rencanakan karirmu sendiri. Aku bisa, Kamu bisa berbuat nyata dan berbagi untuk sesama. tempat para juara, inovasi digital. Lingkungan kerja yang fleksibel, friendly dan dinamis. Telkom Indonesia, kami menyambut talenta muda terbaik. Belajar apa saja bisa di sini, semua ada. Jelajahi peluangmu, dapatkan beasiswa. Kita bergerak bersama-sama untuk Indonesia. Wujudkanlah kontribusimu, ayo bikin nyata. Inovasi tanpa henti bersama para pemimpin terbaik. Jadilah CEO startupmu sendiri. Ayo bergegas and join us, orang-orang penuh kreativitas. Bersama kita hadapi era digital, kita jadi juara. Telkom Indonesia, kami menyambut talenta muda terbaik. Telkom Indonesia, ayo bergabung dengan kami di sini. Bekerja dan berkarya dengan hati, dikelilingi oleh orang-orang terbaik. Tantangan baru akan kamu hadapi. Buktikan pada dirimu, kau
We are Digistar Internship di Telkom. home for future Digital talent. Tempat kamu belajar, bertumbuh, bertumbuh dan berkontribusi sebagai talenta digital unggulan masa depan. Bagi Indonesia. So, So, Are you ready? are you ready? Are you ready ready to be our next to be our next future digital talent? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Waduh, udah mulai rame ya. Ini room Zoom-nya hari ini. Boleh dong yang belum open cam dulu. Gunakan virtual background yang sudah di-share juga ya di grup. Pengen lihat nih. For the last time khususnya buat teman-teman yang akan graduate hari ini ya. Muka-mukanya mana nih? Apakah sedih atau seneng juga nih buat teman-teman yang akan on board hari ini per Juli 2023. Boleh ya sambil menyalakan kameranya. Namun selama acara ini nanti berlangsung mohon untuk mikrofonnya di mute ya supaya nanti acara bisa berjalan dengan kondusif. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Perkenalkan aku Aya dan selama 1 jam 2 jam ke depan akan bersama-sama di sini ya menyambut dan juga memisah teman-teman dari batch Januari 2023 dan juga batch Juli 2023. Seneng banget bisa menyambut dan memisah teman-teman hari ini ya. Dan juga nanti kita akan seru-seruan bareng selama acara ini. So, nanti kalau misalnya mau di-post ya keseruan acara hari ini jangan lupa tag internship_DDB Telkom. Nanti di-repost sama para kakminnya ya. Oke. Sebelum kita memulai acara hari ini, aku juga mau mengucapkan selamat datang nih. Selamat datang kepada Bapak Ibu perwakilan perguruan tinggi yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita di sini ya semuanya. Selamat datang Pak, selamat datang Bu. Hari ini akan memisah dan menyambut nih, akan mengantarkan anak-anaknya untuk magang, untuk internship di Digistar Internship DDB Telkom. Seneng banget ya. Dan juga selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu perwakilan manajemen Telkom. Ada Bapak Sigit Primasatya selaku SM General Support HCBP perwakilannya ya, dan juga dari perwakilan SM HCBP 4 ada Ibu Muhani. Dan nanti kita juga selama acara ini berlangsung ya, kita juga akan dengerin testimoni gak cuma dari partisipan tapi juga dari supervisor ya. Gimana sih journey-nya selama 6 bulan kemarin nih ya on job di Digistar Internship DDB Telkom. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ya ke acara pertama kita hari ini, yakni laporan pelaksanaan internship DDB Telkom yang akan disampaikan oleh tim dari Digistar Internship DDB Telkom, yakni Kak Rahma Widiandrawili. Pada Kak Rahma dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat pagi yang terhormat Teh Sandilan Viregia selaku internship DDB Telkom Coordinator. Yang terhormat para Bapak Ibu perwakilan perguruan tinggi serta adik-adik internship partisipan yang hadir di acara Pisah Sambut hari ini. Perkenalkan, saya Rahma Widiandrawili, biasa dipanggil Widya. Izinkan saya menyampaikan laporan Digistar Internship DDB Telkom batch Januari 2023 dan batch Juli 2023. Oke. Next. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk adik-adik internship partisipan yang per hari ini sudah lulus graduate dari DDB Internship Program, dan juga selamat untuk adik-adik yang baru bergabung per hari ini. Selamat datang untuk adik-adik semua.
adik-adik sudah melalui proses yang panjang ya, dari mulai registrasi, kemudian seleksi administrasi maupun seleksi user, melalui interview, dan juga on job. Untuk adik-adik yang sudah melalui masa internshipnya selama 6 sampai 12 bulan, selamat ya karena sudah selesai dengan projectnya, dengan job desk-nya di tim. Dan juga untuk adik-adik yang baru bergabung, selamat datang. Semoga nanti bisa bergabung di project dan menjalankan job desk-nya dengan baik. Oke, nah hari ini tiba saatnya ya untuk adik-adik semua graduate. Nah, berikut mengenai internship DDB Telkom. Jadi sejak pertengahan 2018, internship DDB Telkom telah menjadi bagian dari FHCI BUMN. Jadi tahun ini merupakan tahun kelima bagi kami untuk bergabung di internship FHCI BUMN. Nah, per Juli 2023 ini institusi atau perguruan tinggi yang bergabung itu tercatat sejumlah 126 perguruan tinggi dengan jumlah partisipan sebanyak 656 partisipan. Nah, 656 partisipan terbagi ke dalam beberapa job role, diantaranya ada developer, designer, data scientist, researcher, engineer, general, dan juga marketing. Sedangkan berikut juga ada top 5 perguruan tinggi dengan partisipan terbanyak. Itu ada dari BINUS University, Telkom University, Universitas Pajajaran, Institut Teknologi 10 November, dan Universitas Pendidikan Indonesia. Next. Nah, berikut adalah perguruan tinggi yang bergabung di Digistar Internship DDB Telkom batch Juli 2023. Totalnya ada sebanyak 36 perguruan tinggi. Untuk top 3 internship role yang akan bergabung on job per Juli 2023, ini ada general sejumlah 51 partisipan, kemudian desainer 38 partisipan, dan juga marketing 33 partisipan. Kemudian top 3 campus with most partisipan. Yang pertama ada Telkom University dengan 32 partisipan. Kemudian Universitas Indonesia ada 30 partisipan, dan dari Universitas Pajajaran ada 23 partisipan. Berikut detail untuk data internship partisipan yang akan graduate, extend maupun on job. Jadi total partisipan per batch Januari 2023 totalnya adalah sebanyak 241 partisipan dari 45 perguruan tinggi. Nah, untuk partisipan yang graduate akan selesai masa internshipnya per Juli 2023 ini, totalnya ada sebanyak 196 orang. Kemudian next, untuk partisipan yang melanjutkan masa internshipnya atau perpanjangan atau nanti melanjutkan masa internshipnya di periode Juli hingga Desember 2023, itu ada sebanyak 45 orang. Dan untuk partisipan yang akan memulai on job-nya di Juli 2023 ini ada sebanyak 205 orang dari 36 perguruan tinggi. Baik, sekian laporan Digistar Internship DDB Telkom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, thank you Mbak Widya. Tadi sudah disampaikan ya mengenai laporan pelaksanaan Digistar Internship DDB Telkom yang untuk periode batch Januari 2023 dan juga batch Juli 2023. Lumayan banyak ya ternyata ya yang diperpanjang ya teman-teman extend, dan ini semoga menjadi motivasi juga buat teman-teman nanti untuk menjalankan paruh kedua ya, paruh kedua masa internshipnya lebih baik lagi dari 6 bulan sebelumnya. Terima kasih banyak Mbak Widya sudah menyampaikan laporannya. Next, kita juga akan mendengarkan sambutan ya dari manajemen Telkom yang hari ini diwakilkan oleh POH SM Digital Business Enabler Telkom Indonesia, ada Mbak Sandy Lenvi Regia. Pada Mbak Sandy dipersilakan. Halo Mbak Sandy, selamat pagi. Halo, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah terdengar Mbak Sandy. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin pagi hari ini, saya dengan Dilan Regia, mungkin izin menyapa dulu ya adik-adik semua. Oke, suaranya agak feedback gitu. Oke. Izin saya menyapa dulu adik-adik semua yang sudah tergabung, baik itu yang pisah maupun yang sambut. Untuk yang pisah dari batch Januari 2023, tadi sudah disampaikan laporannya oleh Mbak Widya, ada sebanyak 196 orang, dan kemudian 45 orang akan extend ikut di batch Juli, dan kemudian 205 orang untuk batch Juli yang baru bergabung bersama Digistar Internship DDB Telkom. Welcome ya adik-adik semua. Dan saya ucapkan selamat datang juga, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kepada para perwakilan perguruan tinggi yang sudah berkenan hadir, para PIC perguruan tinggi, baik para pimpinan yang mungkin sudah bersedia meluangkan waktunya pada pagi hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Berdasarkan catatan kami, ada 10 perguruan tinggi yang sudah berkenan hadir mengikuti acara pagi hari ini. Mohon maaf jika saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, dan nanti alhamdulillah juga bisa diwakili oleh salah satu perguruan tinggi untuk menyampaikan pesan-pesan barangkali ya. Dan juga tak lupa tentunya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran para kakak-kakak supervisor baik dari batch Januari 2023 maupun batch Juli 2023. Terima kasih kakak-kakak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan kita sambut Digistar Internship DDB Telkom Magenta Juli 2023 ya. Mohon maaf karena memang kita sekarang istilahnya berganti ya. Jadi sejak Januari 2023 yang lalu, seiring juga dengan kebijakan dari BUMN, di mana dari FHC BUMN menyampaikan untuk PMMB yang sebelumnya PMMB gitu ya, program magang mahasiswa bersertifikat FHCI BUMN berganti nama menjadi Magenta atau Magang Generasi Bertalenta BUMN. Hal ini tentunya memang sejalan dengan kurikulum Kampus Merdeka yang juga dijalankan oleh Kemdikbudristekdikti, dan ini merupakan dukungan dari BUMN juga, di mana senantiasa berusaha untuk mencetak generasi-generasi bertalenta yang siap tentunya untuk menjadi SDM unggul Indonesia maju nantinya. Ya. Dan tentunya untuk Telkom Indonesia sendiri senang sekali karena program internship atau magang bersertifikat ini sangat sejalan dengan salah satu misi Telkom Indonesia, terutama misi yang kedua, untuk mencetak generasi bertalenta yang siap untuk mengadopsi kemampuan digital dan juga meningkatkan kemampuan digital bangsa Indonesia. Pagi hari ini izin karena saya mewakili kebetulan sebagai SM Digital Business Enabler yang mungkin pada pagi hari ini belum bersedia untuk bergabung gitu ya, karena memang masih masa transisi ya. Salam hangat adik-adik dari Ibu Herta Yuniarita yang sebelumnya juga sebagai SMDBE. Beliau sudah memasuki masa purna bakti per hari ini, per Juli 2023. Salam hangat adik-adik yang barangkali kemarin adik-adik ketika Januari onboard dengan beliau. Salam hangat dari beliau, tentunya terima kasih atas kontribusi adik-adik semua yang selama 6 bulan ini telah berkontribusi dengan sangat baik, bekerja sama dengan para kakak-kakak supervisor yang ada di DDB, di Direktorat Digital Business, di project apapun yang ada di Lead Telkom Digital ya. Dan tentunya welcome bagi para adik-adik batch Juli 2023. Tolong jangan sia-siakan kesempatan yang sangat berharga ini. Kalian telah berhasil untuk menyisihkan
ribuan ya adik-adik ya, kalau boleh dikatakan. Alhamdulillah program Digital Internship DDB Telkom setiap kami mengadakan rekrutmen, alhamdulillah antusiasme dari para mahasiswa senantiasa bertambah ya, dan saya juga ucapkan selamat tentunya bagi perguruan tinggi yang akhirnya mahasiswanya berkesempatan untuk bergabung di Magenta Juli 2023 ini ya. Semoga nanti juga makin banyak perguruan tinggi, mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi tidak hanya lewat Digital Internship DDB Telkom yang jalur Magenta ini, namun juga semoga nanti di batch MSIB Kampus Merdeka C5 juga bisa bergabung dengan kami, karena kami menjadi salah satu proyek dari Telkom Indonesia dari 9 proyek ya yang ada di MSIB KM C5. Semoga nanti di pertengahan Agustus juga akan ada Bapak Ibu dari mahasiswa, Bapak Ibu yang mungkin belum berkesempatan di Magenta Juli 2023 ini bisa bergabung nanti di MSIB Kampus Merdeka C5. Sekali lagi, barangkali pesannya adik-adik jangan sia-siakan kesempatan ini, jadikan Digital Internship DDB Telkom sebagai tempat untuk adik-adik mengekspos kemampuan potensi kalian untuk nantinya membangun portofolio kalian tentunya di digital ke depannya. Itu saja barangkali pesan dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan dan juga mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Aya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Sandy. Sama-sama. Oke. Nah, itu tadi ya teman-teman ya. Selamat datang untuk teman-teman dari batch Juli 2023 dan juga selamat melanjutkan journey berikutnya untuk teman-teman dari batch Januari 2023. Seneng banget kita selama 6 bulan kemarin ya, sudah banyak banget hal-hal. Aku kemarin sempat ngeliat nih dokumentasi kegiatan internshipnya teman-teman nih yang dari batch Januari, kayaknya seru-seru banget, dan semoga ini nanti experience-nya ya bisa menjadi sesuatu yang bisa diceritakan juga setelah ini gitu, diceritakan ke mungkin teman-temannya, ke adik-adik kelasnya untuk bergabung di Digital Internship DDB Telkom. Oke, kalau tadi kita sudah mendengarkan sambutan ya dari Mbak Sandy, kita juga akan mendengarkan sambutan dari perwakilan perguruan tinggi. Hari ini akan diwakilkan oleh Bapak Haryadi AMD selaku staf pengembangan karir dan alumni Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Halo Bapak, selamat pagi. Sudah bergabung? Ya, selamat pagi Mbak. Pagi Pak. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya perwakilan dari Universitas Logistik Bisnis Internasional. Saya ucapkan yang terhormat kepada Ibu Sandy Lenviregia sebagai internship DDB Telkom Koordinator, Rahma Widiandra Willy sebagai tim Digital Internship DDB Telkom dan semua para hadirin yang tergabung. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin tidak akan lama kata sambutan ini saya sampaikan. Dalam program magang mahasiswa bersertifikat merupakan program terobosan link match antara dunia pendidikan yang digagas oleh Kementerian BUMN dan Forum Human Capital Indonesia atau FHC, di mana ini sejalan dengan Merdeka Belajar dari Kemendikbud, yaitu Kampus Merdeka MBKM. Tujuan PMB yaitu menghadirkan energi melalui BUMN untuk Indonesia, kandidat rekrutmen untuk BUMN terkait, dan menciptakan SDM yang berjiwa entrepreneur sesuai dengan kebutuhan BUMN, di mana kita mempunyai core values yaitu adalah akhlak, di mana adalah salah satunya amanah, yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan, harmonis, loyal, dan adaptif. Sedangkan program unggulan FHCI, program bersertifikat PMMB, ini tentunya sudah link dan match dengan universitas dan industri, di mana tujuan persiapkan atau menciptakan SDM di Indonesia yang akan terbuka untuk universitas masing-masing. Untuk mantap proses pelaksanaan magang, lebih jauh lagi kegiatan tersebut mendorong komunikasi yang baik antara PT dengan mitra, sehingga setiap kendala yang ditemui dapat disampaikan kepada mitra untuk didiskusikan untuk memperoleh pemecahan masalah dari kendala tersebut.
Dan selain itu, melalui monitoring diharapkan tujuan pelaksanaan kerjasama dapat tercapai dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Mungkin itu saja sambutan dari saya sebagai perwakilan dari ULBI atau Universitas Logistik, Bisnis, dan Internasional. Untuk saya sampaikan dalam kesempatan ini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke. Tadi ya adik-adik ya sudah didengarkan bersama-sama pesan-pesannya juga nanti dari Bapak Ibu perwakilan perguruan tinggi tentunya juga sudah pasti wish and hope gitu ya supaya kalian di sini nanti selama magang nih selama internship di Digistar Internship DDB Telkom ini bisa menjalankan magangnya dengan maksimal ya teman-teman ya. Karena tentunya Bapak Ibu dosen ya baik di perguruan tinggi itu pasti sudah mengharapkan teman-teman yang bisa mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari selama di kampus nih bisa diterapkan di sini gitu. Dan terima kasih banyak Pak tadi sudah memberikan sambutannya. Oke, kalau tadi kita udah dengerin sambutan, kayaknya kurang afdol kalau kita belum dengerin testimoni. Testimoni hari ini akan disampaikan oleh partisipan dan nanti juga kita akan dengarkan dari kakak-kakak supervisor ya, perwakilan dari kakak-kakak supervisor. Cuman kita akan sapa-sapa dulu dari partisipannya. Hari ini ada 3 orang, lumayan banyak ya yang mau memberikan testimoni. Alhamdulillah ya. Hari ini ada Rika Agisha, ada Zulfa Irfaninda Ramadanti dan juga nanti ada Pratidina Dinarvati. Kita sapa-sapa dulu ke Rika. Halo Rika. Halo Kak, selamat Waduh, pagi. gorgeous ya, udah pagi ini ya, terlihat sangat cerah ceria. Tapi sebenarnya kayaknya lagi sedih ya ini. Apa happy nih dengan kegiatan Bisa Sambut hari ini? Mungkin boleh dong diceritain nih pengalamannya selama internship 6 bulan kemarin tuh ngapain aja sih? Atau boleh perkenalan diri dulu mungkin biar teman-teman yang lain pada kenal. Silakan. Oke, aku menyapa teman-teman yang emang mau on board ya di batch. Oke, iya selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama aku Rika Agisa dari Universitas Nusa Putra. Mungkin universitas yang asing ya di telinga kalian dan kampus saya itu berada di Sukabumi gitu ya. Tapi itu tidak menurunkan semangat saya untuk terus belajar di DDB Telkom ini. Nah, mungkin langsung aja ke pengalaman aku, apa saja sih yang didapatkan ya dari magang DDB Telkom ini ya. Tentunya di program internship Telkom ini menambah relasi ya dengan teman-teman yang berbeda background kuliah dan tentunya karyawan yang sudah menjadi bagian dari Telkom. Namun saya memiliki pengalaman sebagai quality assurance di Tribe My IndiHome di Jakarta Pusat yaitu STU Gambir ya. Ditempatkan di tim Squad S memegang dashboard My SIS. Nah, selama waktu saya di Squad S, saya bertanggung jawab untuk memastikan kualitas dan kehandalan dashboard kami gitu ya. Jadi kayak membuat test case, terus SIT bareng developernya, bareng supervisor dan atasan lain juga, dan mungkin melakukan UIT ya sebelum produk itu dirilis. Begitu sih Kak. Seru Dan banget ya. Dan ini gimana nih selama kemarin on job gimana? Boleh diceritain nggak? Teman-temannya gimana? Ketemu nggak dari perguruan tinggi lain? Tentunya juga kolaborasi dong teman-teman dari beda kampus. Gimana sih kamu melalui itu semua? Boleh dong di-sharing ke kita? Oke, nah selama magang mungkin saya juga diberikan kesempatan untuk bekerja dalam tim pengembangan ya yang terdiri dari orang-orang yang berbakat tentunya dan berdedikasi. Saya belajar tentang cara kerja tim yang efektif, seperti komunikasi yang jelas, kolaborasi juga, dan tugas-tugas yang sangat terstruktur. Dan saya mengamati bagaimana anggota tim bekerja sama ya, saling mendukung dan mengatasi tantangan bersama. Gitu sih Kak. Ih, keren banget deh. One last question buat kamu, pesan-pesan nih khususnya buat teman-temannya mungkin yang hari ini juga graduate atau buat supervisornya dan juga buat teman-teman yang akan on board per Juli 2023 ini. Any message for them? Oke,
mungkin kepada rekan-rekan tim dan digisters yang akan memulai on job ya, ada beberapa pesan mungkin ya dari aku yang ingin aku sampaikan. Pertama, jangan pernah ragu atau malu untuk bertanya, karena internship atau memulai pekerjaan yang baru adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh, dan tidak mungkin untuk tahu ya atau mengerti segalanya sejak awal. Jadi jika kalian memiliki pertanyaan atau kebingungan tentang tugas atau proses tertentu, mungkin jangan ragu untuk meminta bantuan dari anggota tim atau atasan. Kolaborasi dan belajar dari sesama adalah kunci untuk sukses dalam tim. Oke, thank you Rika. Semoga ini jadi awal bagi journey kamu ke depan ya. Dan ditunggu kedatangannya, kehadirannya kembali mungkin suatu saat bisa menjadi Telkomers ya bersama kita semua. Oke, terima kasih Rika. Terima kasih Kak. Oke. Tadi kita udah mendengarkan testimoni dari Rika ya. Selain Rika nih juga ada teman-teman dari tentunya mungkin project yang lain juga yang hari ini akan sharing-sharing gimana sih pengalamannya, experience-nya kemarin selama 6 bulan ke belakang. Next akan ada Zulfa Irfaninda Ramadanti. Ada Zulfa di sini. Halo Zulfa. Halo, selamat Halo. pagi Mbak. Oke, Zulfa boleh agak ke tengah dikit nggak nih? Kayak biar kelihatan gitu. Oke. Kebetulan agak nyaru gini Mbak. Oh, agak nyaru. Ya udah nggak apa-apa, ke arah yang putih. Boleh. Biar nggak nyaru. Iya, udah kelihatan. Sip. Zulfa, cerita dong kemarin gimana sih experience-nya selama magang di Digistar Internship DDB Telkom? Mungkin biar kasih gambaran juga nih buat teman-teman yang hari ini akan on board. Silakan. Halo Zulfa. Halo. Nah, masuk belum ya suara aku? Oke. Masuk. Oke. Pertama, perkenalkan nama aku Zulfa Irfaninda Ramadanti. Aku jurusan Sistem Informasi dari Universitas Telkom. Di sini aku sebagai researcher di chapter DEX. Lebih tepat di sini Halo Zulfa. Di sini aku banyak. Halo. Iya, terkendala sepertinya ya, nggak apa-apa. Masih di sini aku bisa... banyak melakukan project. Halo. Halo, Zulfa. Sudah terdengar suara saya? Sepertinya sinyalnya kurang baik ya Zulfa ya. Oke, nggak apa-apa Zulfa. Iya, nggak apa-apa. Kita nanti akan balik ke Zulfa ya. Nanti kita akan coba balik ke Zulfa. Tapi kita mungkin akan dengerin dulu testimoni dari Pratidina Dinarfatih. Ya, nanti kita akan balik lagi ke Zulfa. Mungkin Zulfa boleh ganti dulu device-nya ya. Halo Pratidina Dinarfatih. Ini panggilannya siapa kah? Boleh perkenalkan diri dulu. Silakan. Halo Kak. Halo Kak. Halo. Oke, boleh perkenalan dulu ya. Perkenalkan nama aku Pratidina Dinarfatih, dipanggilnya Dinar. Dan aku lagi kuliah di Institut Teknologi 10 November, jurusannya Teknik Industri. Dan di internship ini aku diberikan kesempatan untuk intern di Indigo Incubation. Oke, jadi panggilannya Dinar ya. Oke Dinar, cerita dong Dinar, gimana sih kemarin experience-nya kemarin selama ikutan project nih selama 6 bulan, apa aja yang sudah didapatkan dan mungkin bisa di-sharing-sharing ke teman-teman ataupun adik-adiknya yang hari ini mulai on board per Juli 2023 ini. Silakan. Oke, jadi kalau pengalaman tentu saja aku dapat banyak banget pengalaman baru ya Kak dengan mengikuti internship ini. Yang pertama aku dapat pengalaman gimana untuk berkomunikasi secara efektif gitu, dan juga aku mendapatkan pengalaman untuk berinteraksi langsung dengan startup karena Indigo merupakan inkubator juga akselerator startup. Jadi di situ aku mendapatkan pengalaman secara langsung untuk berinteraksi dengan startup. Lalu aku juga mendapatkan banyak insight baru terkait dengan tools yang digunakan untuk tools yang digunakan untuk di inkubasi itu sendiri gitu. Dan
Aku juga banyak banget dapat pengalaman dengan apa ya, dengan diberikan kesempatan untuk mungkin menjadi MC gitu, karena di inkubasi itu banyak diberikan untuk mengembangkan diri gitu Kak. Kalau Oke, pengalaman jadi aku self sih gitu. development-nya keasah banget ya selama Iya, ikutan di project di Digistar Internship DDB Telkom ya. Nah itu Iya, mungkin boleh di-share, tadi kayaknya aku melihat ada teman-temannya tadi foto bersama, dokumentasi bersama teman-teman. Cerita dong gimana teman-temannya, seru nggak di sana? Spill. Mungkin ada yang ikutan graduate juga hari ini kah? Atau mungkin yang baru akan on board? Mungkin boleh disapa-sapa juga. Silakan Dinar. Iya, boleh banget nih. Di sini mungkin ada teman-teman intern inkubasi yang lain, ada Mbak Salma dan juga Mbak Anya di sini. Halo Mbak Salma, Mbak Anya. Dan mungkin juga kalau ada Mas Jais. Halo Mas Jais, thank you banget udah membimbing aku selama jadi intern di inkubasi dan juga rekan-rekan inkubasi yang lainnya. Thank you banget karena udah membimbing dan mengarahkan aku untuk intern. Dan di sini mungkin aku bisa share ya activities aku yang sangat berkesan buat aku. Yang pertama itu adalah culture activation-nya itu kalau waktu ulang tahun itu biasanya dikasih semacam kue gitu. Jadi aku seneng banget dan kebetulan ulang tahun aku pas bulan April, jadi pas banget sama on board-nya. Jadi dirayain bareng-bareng di Indigo, ada fotonya itu di situ. Sama itu yang satunya itu adalah ketika aku jadi MC di salah satu kick off program di inkubasi. Asik banget ya, happy birthday ya by the way, walaupun walaupun udah lewat, happy birthday. Oke, one last question juga sama nih tadi. Ada pesan-pesan nggak nih yang mau disampaikan mungkin ke kakak-kakak supervisor ya, ke Mas Jais, atau mungkin ke teman-teman internship, sesama internship partisipan yang graduate hari ini, dan juga khususnya untuk teman-teman yang akan on board nih, silakan. Oke, pertama mungkin aku mau sampaikan untuk Mas Jais. Mas Jais, terima kasih banyak karena sudah membimbing aku selama internship dan juga mengarahkan aku untuk mengerjakan tugas-tugasnya yang ya bisa dibilang lumayan banyak ya Mas, tapi nggak apa-apa, aku suka. Terus itu yang membuat salah satu hal yang membuat berkesan gitu ya Mas. Terus terima kasih juga karena udah memberikan ilmu-ilmunya ke aku juga. Terima kasih Mas Jais, semoga bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Kalau mungkin Mas Jais ke Surabaya, boleh banget kabarin. Terus kalau untuk teman-teman internship, Mbak Salma dan Mbak Anya, good luck untuk menyelesaikan tesisnya. Terima kasih sudah menjadi rekan kerja yang baik ketika menjalani internship. Dan terima kasih banyak juga Mbak Anya dan Mbak Salma karena udah jadi teman yang baik juga. Karena di Bandung teman aku bisa dihitung jari juga sih sebenarnya, karena aku dari Surabaya kan Kak. Nah kalau untuk teman-teman yang disambut nih, teman-teman yang akan bergabung di batch Juli, aku mau mengucapkan selamat. Pertama selamat karena sudah bisa mendapatkan kesempatan untuk bergabung internship di Telkom di DDP ini. Karena ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk development kalian, untuk kalian bisa mendapatkan experience, untuk kalian bisa lebih mengenal lebih dalam tentang Telkom juga kalau mungkin kalian ingin into karirnya ke situ. Jadi kayak ini merupakan suatu kesempatan yang baik, jadi bisa dimaksimalkan untuk development-nya, untuk explore yang banyak juga di sini, jangan disia-siakan dan jangan lupa untuk selalu do your best di setiap mengerjakan semua hal. Oke, boleh ngeliat ke atas dulu, nanti air matanya menitik tuh takutnya. Oke, terima kasih ya Dinar ya udah sharing-sharing pengalaman internshipnya barengan sama kita juga. Semoga ini jadi awal yang baik buat kamu di journey berikutnya. Oke, tadi kita sudah mendengarkan Rika, tadi juga kita udah mendengarkan Dinar, tadi sempat juga ya mendengarkan Zulfa walaupun terputus di tengah. Mungkin Zulfa, halo, masih terkonek kah dengan kita? Halo Mbak, udah aman. Nah gini dong Cucok, kelihatan ya. Boleh dilanjutkan. Tadi teman-temannya udah pada sharing nih soal experience mereka selama magang. Kamu boleh dong di-sharing juga experience-nya magang gimana sih di Digistar Internship DDB Telkom? Oke, yang pertama aku sebagai researcher di chapter DEX. Nah, di situ kita dimasukkan ke dalam beberapa project
Jadi di sana kita membantu proyek Mas Mbak yang sedang berjalan di Research Hub. Nah, kayak ngebantu notek, terus lalu kita juga diberi kesempatan untuk menanya-nanya ke responden seperti itu. Nah, terus kalau di sini ada aktivitas, waktu itu karena aku kebetulan terhalang untuk ke kantor Jakarta, jadi di sini ada yang namanya bukber hybrid ya. Jadi yang dekat yang bisa ke kantor Jakarta di STO Gambir datang untuk melaksanakan bukber. Nah, kebetulan aku nggak bisa, jadi ikut secara online. Dan kebetulan sebelum melakukan bukber, kita ada games-games gitu dulu. Nah, selain itu juga pas selama masa intern ada bootcamp juga. Nah, di sini ada desain bootcamp yang dilaksanakan oleh Chapter Dex. Nah, di sini aku mengambil sebagai researcher. Nah, kalau bisa dilihat di gambar itu tuh aku lagi ikut bootcamp yang pematerinya sama Mbak Olive. Jadi di situ kita nanti ada ngerjain per kelompok, dikasih study case segala macem kayak gitu, dan kita emang dipaksa dan harus bisa untuk melakukan study case itu sendiri. Gitu. Oke, seru ya. Jadi mungkin boleh sharing juga nggak nih soal yang paling penting dong, teman-temannya gimana, terus supervisornya gimana, boleh di-spill dikit nggak? Biar ada gambaran buat teman-teman yang on jobnya per Juli 2023 ini, silakan. Kalau aku di Reshab itu hanya berdua aja nih kebetulan. Jadi kayak ya udah mau gimana lagi ya, berdua doang. Dan kebetulan itu juga teman sejurusan aku, dan itu baru tahu sih sebenarnya, kita baru ketemu di internship ini. Jadi internship ini kayaknya emang mempertemukan kita gitu. Oh. Gitu. Jadi besties nih habis itu ya. Iya, padahal seangkatan kita belum tahu gitu, seangkatan, Boleh di satu shout out unit. nggak tuh temennya siapa? Mungkin ada di room hari ini. Halo Ananda Fiamiani. Iya, jadi kita berdua sama Ananda itu nanti kita dimasukin ke project pisah-pisah sih kita di projectnya kayak gitu. Cuman emang banyak berkesan sama Ananda karena kita saling sharing kalau project kamu kayak gimana sih, kalau project aku tuh kayak gini-gini, kamu udah sampai mana, aku udah sampai sini, kayak gini-gini, kamu ada kendala nggak, atau kita saling nanya misalkan ada kendala atau gimana, kayak gitu, saling sharing aja sesama intern kayak gitu. Jadi udah bestie banget gitu. Lalu kalau untuk supervisornya itu ada Mbak Nurul di sini. Jadi kita sering banget one on one, kita cerita ke Mbak Nurul project apa yang lagi dijalanin, kayak gitu ada kendala atau enggak. Terus kalau ada kendala, Mbak Nurul ini tuh sering banget memberikan solusi kayak gitu, ngasih tahu, oh lebih baik kayak gini aja Zulfa, kayak gitu. Kasih saran-saran. Jadi walaupun berdua tetap terasa ini ya, tetap terasa oh ini saling berkolaborasi nih, entah itu antar internship partisipannya dan juga tadi supervisornya ya. Oke, singkat saja, ada pesan terakhir nggak? Pesan terakhir, ada pesan-pesan nggak nih yang mau disampaikan ke teman-teman yang mau on job hari ini? Mungkin apa yang pengen kamu sampaikan ini? Silakan, Zulfa. Oke, pesan aku di sini buat teman-teman yang diterima di batch Juli 2023 ini, pertama-tama selamat kepada teman-teman yang sudah diterima, selesaikan apa yang kalian mulai dan bertanggung jawab apa yang sudah kalian pilih kayak gitu.
Oke. Gitu aja. Semangat teman-teman. Singkat, padat, jelas ya. Semangat dan mohon responsibel tuh tadi ya. Dari seniornya nih guys, tadi sudah memberikan insight ya. Gimana sih magang di Digistar Internship DDB Telkom. Semoga ini jadi motivasi juga buat teman-teman yang on board per hari ini. Nanti, tadi kalau misalnya teman-teman lihat ya ada IDT. IDT itu apa? Nanti akan dijelaskan ya. Tapi yang jelas teman-teman juga nanti harus mengisi nih yang namanya Internship Daily Timesheet seperti teman-teman dari batch Januari 2023. Terima kasih banyak untuk Rika, Zulfa, dan Dinar. Good luck on your next journey. Dan itu tadi testimoni dari partisipan. Kita juga akan dengarkan testimoni dari perwakilan kakak-kakak supervisor. Hari ini sudah bergabung di tengah-tengah kita semua. Ada Kak Kolikina Zola Sabrina. Halo Kak. Halo Nabila. Oke. Halo Kak, mungkin boleh dong Kak perkenalkan diri dulu ke adik-adik yang cimit-cimit yang gemas-gemas hari ini yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Silakan Kak Ola. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga adik-adik yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Sebenarnya aku mau ngapain nih Nabila nih? Apakah aku pengen Kak Ola cerita dong Kak, gimana sih kemarin tentunya kan udah menjadi mentor nih, udah jadi supervisor nih. Menurut Kak Ola nih kebantu nggak Kak dengan hadirnya teman-teman partisipan nih? Dan karena teman-teman ini kan pasti terbagi dalam berbagai macam project nih. Kalau internship partisipan di projectnya Kak Ola tuh ngapain aja sih kemarin dan mungkin suka dukanya nih Kak? Apa yang Kakak rasakan selama menjadi mentor dan supervisor ya selama 6 bulan ke belakang? Boleh sharing-sharing ke kita, silakan Kak. Ya, baik, thank you. Untuk pengalaman sebagai mentor untuk adik internship di sini sebenarnya ada kami masih nyebut tim ya. Masih di sini ada Rizky Akbar Maulana, biasanya disebut Lana, dan itu tim yang internship di tempat legal partnership. Kebetulan background saya di legal partnership. Dan lebih banyak sukanya sih sebenarnya daripada dukanya. Soalnya dan dengan keberagaman yang ada, karena background kampus, saya kebetulan di Pajajaran dan tim internship yang bergabung di saya itu dari Universitas Singapura Bangsa, jadinya agak beragam gitu. Karena mungkin kalau belajar hukum itu tergantung sebenarnya sama kampusnya, sekalipun memang sama ya untuk teorinya, tapi itu akan membuat semakin banyak keanekaragaman mazhab-mazhab atau teori-teori yang membuat kita bisa berkolaborasi dengan baik dan juga bisa bertukar pikiran pada saat itu gitu. Oke, keren banget nih. Mungkin tadi ya di shout out tuh tadi partisipannya ya. Dan mungkin Kak, mungkin aku pengen juga tahu kalau misalnya pesan-pesan nih dari Kakak selaku mentor dan supervisor untuk teman-teman yang on board per Juli ini apa sih Kak? Siapa tahu nanti biar jadi insight juga. Sebenarnya kalau mentoring atau punya supervisor di Digistar Internship DDB Telkom tuh serem gak sih? Galak gak sih? Harus ngapain sih? Karena kemarin banyak banget Kak yang nanya gitu di Instagramnya internship. Jadi boleh dong Kak di-sharing-sharing sedikit kira-kira gimana sih proses mentoringnya dan pesan-pesan dari Kak Ola nih sebagai supervisor, perwakilan kakak-kakak supervisor nih seperti apa sih untuk adik-adik yang baru on board per Juli ini? Oke. Untuk pesan-pesannya untuk yang on board di bulan Juli ini, mungkin saya bisa bilangnya untuk bisa bertanggung jawab atas proyek yang diberikan, untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya nanti, dan juga bisa berkomunikasi dengan baik ya, karena ada komunikasi itu sebenarnya bisa jadi sumber solusi dan juga masalah gitu. Kalau misalnya komunikasi kita nggak baik, ke depannya juga nggak bakalan baik gitu. Jangan sampai putus di komunikasi. Oke, communication is key ya guys. Jadi tuh. Oke, thank you ya Kak Ola ya udah sharing-sharing sedikit soal gimana sih gambaran mentoring ataupun kegiatan nanti ya antara supervisor dan internship partisipan selama magang. Nanti juga mungkin teman-teman akan setelah ini ya, setelah kegiatan pisah sambut ini akan diberikan kontak para kakak-kakak supervisornya, jadi boleh proaktif ya. Nanti juga bisa menghubungi kakak-kakak supervisor dan mulai tadi berkomunikasi ya secara proaktif. Kak, ini gimana? Nanti kita harus bagaimana?
mana? Nah itu nanti habis ini ya, habis kegiatan pisah sambut ini. Terima kasih banyak Kak Ola udah sharing-sharing. Oh, Nabila, boleh aku nyampein ada pantun sedikit? Oh pantun, siap. Aku suka nih yang pantun-pantun gini. Boleh Kak, sikat. Oke, beli soto di Jati Asih. Cakep. Cakep, baik. Pulangnya putar balik ke Setiabudi. Pada adik intern, terima kasih yang sudah turut mengabdi. Kantor Telkom ada juga di Kebayoran Baru, agak jauh dari Pinangsia. Selamat datang adik intern baru di Telkom Indonesia. Oke, cakep. Nah itu ya, take notes semuanya. Selamat datang di kantor Telkom Indonesia. Dan nanti mungkin siapa tahu ada yang ketemu dengan Kak Ola juga ya setelah ini. Terima kasih banyak Kak Ola udah sharing-sharing sama kita soal pengalamannya nih jadi mentor selama 6 bulan ke belakang. Sukses selalu Kak. Thank you. Oke. Sip. Tadi kita udah dengerin testimoni dari partisipan, udah, supervisor juga udah. Kita akan masuk ke sesi yang tidak kalah ditunggu-tunggu oleh teman-teman tentunya. Ini adalah apa ya, bisa dibilang setiap 6 bulan sekali buat teman-teman per batch ini ya, ditunggu-tunggu karena ini adalah momen dimana teman-teman akan diberikan award. Award apa? Penghargaan yang tentunya hanya diberikan sekali selama masa internship, dan ini khususnya penghargaan ini akan diberikan kepada teman-teman dari internship partisipan batch Januari 2023 dan juga kakak-kakak supervisor dari yang kemarin ya di batch Januari 2023. Apa sih itu? Inilah internship Digistar Choice Award. Oke, welcome to segmen Digistar Choice Award. Ini adalah segmen di mana tim Digistar Internship DB Telkom akan memberikan penghargaan ke kakak-kakak supervisor dan juga ke internship partisipan yang selama 6 bulan terakhir ini sudah maksimal ya, sudah memberikan yang terbaik khususnya, dan ini nanti akan dibagi ke dalam 4 kategori, 2 kategori untuk partisipan dan juga 2 kategori untuk supervisor. Nah, kategori yang pertama kita akan langsung aja ya, di kategori partisipan itu akan ada pemenang untuk internship daily timesheet yang terlengkap dan juga internship daily timesheet yang tercepat. Jadi yang mendapatkan penghargaan ini adalah teman-teman yang kemarin ngisi IDT-nya nih lengkap dan juga submit IDT-nya di waktu yang tepat gitu ya. Jadi teman-teman wajib buat yang baru juga hadir ya dan baru join, just so info aja nih, sedikit info buat teman-teman, ketika nanti mengisi internship daily timesheet, teman-teman itu juga harus mengisinya secara lengkap dan submit sebelum tanggal 25 pada bulan yang sedang berjalan. Jadi ini nanti yang menang award ini adalah anak-anak rajin ya, anak-anak rajinnya DDB. Kita lihat siapa pemenangnya untuk kategori partisipan. Oke, selamat kepada Dinar dan Dava ya sudah memenangkan Digistar Choice Award kali ini. Nanti setelah acara boleh ya calling-calling Kak Min ya, Kak dapat apa nih gitu ya. Nah, semoga memotivasi juga buat teman-teman yang lain, tentunya juga buat teman-teman yang extend ya. Jangan dilupakan juga nih teman-teman yang extend. Boleh nanti di paruh kedua internshipnya lebih lengkap lagi mengisi IDT-nya ya. Siapa tahu nanti di Desember kalian bisa memenangkan hadiah ini ya, award ini gitu. Oke, karena tadi kita udah memberikan award untuk partisipan, kita juga akan memberikan award untuk supervisor. Supervisor ini ada 2 kategori juga, yakni feedback terbaik dan juga approve IDT tercepat. Jadi nggak cuman partisipan aja yang harus submit IDT-nya tercepat ya, secara cepat dan tepat waktu lebih tepatnya. Nah, tapi juga kakak-kakak supervisor juga ada nih yang rajin banget langsung approve IDT adik-adiknya gitu ya di waktu yang sudah ditentukan. Kira-kira siapa aja sih pemenang untuk Digistar Choice Award kategori supervisor? Yuk kita lihat.
Oke, selamat untuk Kak Luciana Sunardi dan dan Kak Ola ya tadi ya, Kak Kolikina Zola Sabrina sudah mendapatkan award untuk Digistar Internship Choice Award kali ini. Oke. Oke. Tadi ya, ini ada sedikit memastikan dulu nih timnya ya. Oke, udah aman ya teman-teman ya. Nanti untuk pemenang-pemenang Digistar Choice Award juga akan coba dihubungi oleh tim kami dan tentunya nanti bisa ya sharing-sharing juga pengalamannya baik itu sebagai mentor ataupun sebagai partisipan di media sosial dan tag akun internship_DDB Telkom. Oke, tadi udah seneng-senengnya ya. Sekarang kita mungkin bergeser ke part haru. Apakah ini part harunya? Oke, jadi part kali ini kita akan masuk ke sesi pisah ya, sesi graduation untuk teman-teman dari batch Januari 2023. Terima kasih banyak teman-teman dari batch Januari 2023. Nanti kita akan satu persatu ya mention nama teman-teman dan boleh banget di-record. Nanti kalau misalnya mau diabadikan dan di-tag ke Instagram internship kita @internship_DDB Telkom, siapa tahu nanti pas namanya lewat mau diabadikan boleh banget. Untuk itu kita akan undang kembali. Ya, teman-teman akan dipisah, akan di-graduate oleh tim dari Digistar Internship DDB Telkom. Ada Mbak Widya yang akan kembali secara official nih sekarang menggraduate atau memisah teman-teman dari batch Januari 2023. Baik, kembali lagi dengan saya Rama Widyandra Willy. Sekarang kita memasuki sesi yang pastinya sangat ditunggu-tunggu nih sama teman-teman. Gongnya ya dari event hari ini, yaitu secara official kita akan meluluskan, menggraduate adik-adik batch Januari 2023. Seperti tadi yang sudah disampaikan sama Kak Aya, boleh disiapin dulu handphonenya, nanti langsung direkam, di post, jangan lupa tag di Instagramnya Internship DDB Telkom. Baik, langsung saja kalau begitu, berikut daftar internship partisipan yang akan lulus dari batch Januari 2023. Digistar Internship DDB Telkom batch Januari 2023. Akila Dianisafa Gunawan, Ade Firmansyah, Aditya Warman, Adiasta Naufal Fadila, Adila Rida Sabita, Ahmad Nur Sidik Dinar, Ahmad Taki Aldira Putra, Akbar Sidik, Alfian Fahri Nabil, Alfiansyah Zahra Fadia, Alfiko Permana Putra Darwis, Alif Babris Kuncara, Alisha Sakinah, Alivia Rahma Sakina, Alia Ramadona Dinata, Amirah Rida Safira, Amrul Ubaidillah, Anak Agung Ayu Ardana Reswari, Ananda Fiamiani, Andika Bayu Nugroho, Andika Yoga Pratama, Andi Siti Syatira, Andika Surya Rahmat, Andrean Yonatan, Andika Baswara Putra, Anisha Komalasari, Anna Fatinasari, Anissa Rami Rifani Israwan, Arisa Risma Rizalda, Armanda Arum S, Artamevia Arielki, Aruga Yudis Firmansyah, Arvel Gafrila Raisananda, Arya Sadamli Garibaldi, Arya Bagus Padmanawijaya, Ashfia Hanif Hasna Dewi, Asidik Al-Jafar, Askar Icuk Ramadan, Ashifa Afifa Kolbi Putri Diansyah, Atina Izatun Nisa, Audrien Mesanti Ratna Dininta, Afgas Pica, Aziza Cahya Kamila, Azahra Dia Sekar Kinasi, Bagus Subakja, Billy Hafaz, Cesariko Fitra, Kalvindra Laksmono Kumoro,
Cindra Karunia Putri, Cindy Amelia Putri, Clara Yuki Supit, Dava Rizky A, Dava Ulhak Kusmara, Danish Putra Dandi, Dara Shiva Andini Erlingga, Darmeta Rahmanisa, Davin Nugroho, Dela Rosa Sukma Ayu Karno, Delia Paramita, Dewa Ayu Cynthia Novianti, Diana Mayang Putri, Diani Putri, Diva Mela Ardelia, Diki Nugroho, Dimas Farhan Nugraha, Dinda Pratiwi, Diah Yekti Nugraheni, Eduardo Michael Santoso, Elis Anissa Dwi Haryanti, Ereskianisa Febrianti Lucia Awalina, Faisal Januar Rahman, Fajar Dwianto, Fajar Sidik, Farisadi Mufakir Azizi, Fatin Najib Indra Mustika, Fatima Azahra, Fatia Regita Kesuma, Fauziah Rizki, Verina Livia Kirana, Firda Navia Akila, Firdaus Gimnastiar, Frankie Langgeng Rizki, Gabriel Aura Levika, Galuh Dipa Barata, Gary Neville, Gilang Dwi Putra Nugroho, Gilang Januar, Gili Huga Anargia, Gina Amara, Grecia Andayani Romauli Sitorus, Habib Irfan Mahasin, Hajda Aleida Latifa Zaki, Hamam Yutri, Hendrian Bayu Wibowo, Hermanto Prastiawan, Hubertus Roberto Primanova, Igusti Ngurah Rusma Wibawa Putra, Iputu Windy Arya Sagita, Izni Nurul Syadrina, Ida Anwari, Iqbal Marwan Maulana, Ikrimatus Sadia, Indra Kurniawan, Intan Nabila, Jasmine Raisafani, Jihan Cahyawijaya, Jonathan Sihombing, Julieta Siti Revka Herliansyah, Hairian Hidayat Ramadan, Hairunisa Nadifa, Halda Alivia Azahra, Leoni Santika Putri, Lutfi Nur Syazi Zamasyari, M. Andika Maulana PR, Malik Fatur Rahman, Mayang Sari, Maila Faiza Alma Abiwardani, Mela Rahensa, Michael Yo, Niko Ardian, Miranda Lufti Nasution, Muhammad Rafi Aditya Warman, Muhammad Zulistian, Muhammad Mirza Kusyairi, Muhammad Gema Akbar, Mudrika Nasyah, Muh Syahrir, Muhammad Rafi Zulfikar, Muhammad Akmal Aulia, Muhammad Al-Kahfi, Muhammad Alfian Nurul Yakin, Muhammad Anwar Fadil, Muhammad Akli Najib, Muhammad Azaria Widyadana, Muhammad Zaki Alfinansyah, Muhammad Farisul Ilmi, Muhammad Fajar Ramadana, Muhammad Farhan Nasrullah, Muhammad Hamdan, Muhammad Hikam, Muhammad Iksanuddin, Muhammad Iqbal, Muhammad Iqbaluddin Zaki, Muhammad Lutfi Diantoro, Muhammad Naufan Haris, Muhammad Raffi Adli, Muhammad Rafki Mardi, Muhammad Rafli Raihan Sumardi, Muhammad Raihan Fatian, Muhammad Rizky Ginanjar,
Muhammad Taufik Hidayat, Muhammad Zidan Fadilah, Muhammad Zidan Fadlilah Raharja, Muhammad Hadid Wiransetyo, Nabila Ayudiasari, Nanda Satria, Nathan Giharis, Naufal Fadriansyah, Neng Anissa Setiawati, Niketut Mega Diana Putri, Niluh Putu Febrianti Suntari Devi, Niwayan Puspa Gayatri Paramaputri, Nisa Maulia Azahra, Niara Arinda, Nur Afina Rahmani, Nur Fadli Rianto, Nur Fauzan Halim, Nur Faiza Zulfatus Sakinah, Nur Syafi'ah, Nurul Fauzi, Nurul Putri Mahfiro, Olivia Esther Nalio, Panji Islami, Paramita Permatasari, Pratidina Dinarfati, Kolbu Zikru Rosyadi, Korina Hani Fauzia, Rafa Fauzia NR, Rafael Aryo Diputra Priambodo, Raffi Muhammad Mahrus, Rafif Ahmad Duha, Rafli Arandana, Rahmatia Primadiati, Raisa Gabriela Putri, Rama Wijaya Sidik, Ramadhani Hanifah, Ramadito Ferdian Asar, Ranti Farihatunisa, Rauda Salsabila Al-Azmi, Refsi Gusniarti, Renata Shiva Kristanto, Reski Fernanda Witanto, Restu Aditya Rahman, Reza Rahman Hakim, Rezaifa Humaira Tufahati, Ridania Cahyono, Rika Agisha Siti Nuraziza, Rina Aulia Marcela, Rizka Desvita Rahmadanti, Rizky Akbar Maulana, Rosa Amalia, Rian Ardiansyah, Sabrina Fitri Puspitasari, Sabrina Umi Latifa Dharma, Syakia Abida, Salma Inas, Salsabila Martono, Salwa Ayu Rafika, Sayyidah Rafida Ashar, Sandy Palma Delvi Santoso, Shalimar Mediana, Sheryl Fasya Haryanto, Syidki Fadlur Rahman Yusri, Sylvia Dwiyanti, Siti Syafira, Soya Karera, Sri Gustina Situmeang, Sumadanu Ristianto, Syafira Beraulia, Syarif Abdurrahman Batik, Shifani Alia Fauzia, Tarisha Isalfa Awi, Tiara Ajeng Pamungkas, Tovani Rahmalia, Sabita Anggraini, Umar Fatur Rahman Aziz, Feminia Rosita, Wisesa Galang Fitrianto, Yanhar Alfirazi, Yesi 2 April Sinaga, Yisha Aurelia, Yolanda Syafa Anhanifa, Yuni Ayuningsi, Yuriga Salsya, Yuki Chana, Zahra Nurhanifa, Zalfa Arzafawas, Zelda Elma Sibuea, Zendi Bramantia Alvareza, Zulfa Irfaninda Ramadanti, Zulfa Lutfiah, Baik, itulah tadi daftar partisipan yang officially graduate dari batch Januari 2023. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk adik-adik yang sudah graduate. Semoga sukses terus
Semoga lancar jalannya setelah ini ya, studinya maupun karir ke depannya. Nah, untuk melengkapi sesi haru biru di perpisahan ini, kami juga punya video persembahan nih, video persembahan untuk perpisahan adik-adik yang sudah graduate. Berikut video persembahan dari DDB Internship Telkom. Tiada kata yang dapat ku ucap saat kau pergi. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Oh, 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 oh. Walau berat di hati tak apa, karena ku tahu pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Oh, oh, ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi dan berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Waduh, ini kenapa jadi MC-nya yang ikut sedih ya? Oke, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Namanya juga perjalanan ya, people come and go sih katanya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa. Semoga setelah ini khususnya buat teman-teman dari batch Januari 2023 ya, bisa mengarungi perjalanan yang baru, journey yang baru, dan nanti ditunggu kembali kehadirannya ya, bergabung menjadi Telkomers di Telkom Indonesia. Untuk teman-teman semuanya, selamat dari batch Januari. Sesi tadi menjadi sesi yang sudah secara ofisial ya tadi teman-teman diluluskan dari Digistar Internship DDB Telkom. Sehingga untuk teman-teman dari batch Januari 2023 apabila memiliki agenda ya setelah ini sudah diperkenankan untuk meninggalkan room Zoom ini. Untuk Bapak Ibu perwakilan perguruan tinggi serta Bapak Ibu dari manajemen Telkom juga apabila memiliki agenda yang tidak bisa ditinggal sudah diperkenankan untuk meninggalkan room ini. Namun khusus untuk teman-teman dari batch Juli 2023 jangan kemana-mana dulu, justru ini adalah momen di mana teman-teman harus stay tight dan juga benar-benar pahami ya, karena setelah ini kita akan masuk ke sesi penjelasan mengenai rule of games tentang apa itu
apa yang harus dilakukan selama on job dan juga nanti internship daily timesheet tadi itu bagaimana, terus juga nanti mendapatkan apa saja, tanggung jawabnya seperti apa. Jadi teman-teman nanti tolong stay. Nah sebelum itu juga tadi ya teman-teman jangan lupa nih, buat yang graduate kalian masih bisa join yang namanya komunitas Telkom Indonesia. Ini ada namanya komunitas Sobat Lead. Penasaran nggak sih komunitas Sobat Lead itu seperti apa? Yuk kita lihat yang satu ini. Oke, seru banget ya. Jadi nanti teman-teman yang graduate boleh banget join ke Sobat Lead gitu ya. Ikuti program-program lebih menyenangkan, lebih banyak lagi, variatif tentunya ya. Dan juga jangan lupa follow @sobatlead dan juga @livingin-telkom untuk mengetahui program-program menarik khususnya buat teman-teman yang sudah graduate dari Digistar Internship dari Telkom. Nah, sebelum tadi kita for real ya, untuk khususnya juga teman-teman yang Januari berpisah, boleh nyalain dulu kameranya, kita akan masuk ke sesi foto bersama nih. Oke, boleh nyalain dulu kameranya, boleh touch up dulu, pasang dulu lip tintnya ya. Buat yang ciwi-ciwi, kita akan sesi foto bersama. Ditunggu. Oke, boleh dinyalakan dulu teman-teman kameranya. Untuk sesi foto bersama ini ada berapa slide Kak? Mungkin boleh dibantu dari tim Digistar? Halo, suaraku terdengar Kak ya? Terdengar. Oke, silakan Dara dipandu untuk sesi foto bersamanya. Baik, halo Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita akan memulai sesi foto bersama. Kali ini ada 13 slide, jadi mohon untuk ditahan senyum terbaiknya sampai foto terakhir karena tidak tahu ya kita ada di slide berapa. Mungkin nanti saya akan pandu kasih instruksi 1, 2, 3 lalu akan saya potret fotonya. Oke, mungkin kita mulai dari slide pertama ya. Bentar. Baik, 1, 2, 3. Sip, kita lanjut ke slide kedua. Boleh diberikan senyuman terbaiknya. Siap, 1, 2, 3. Baik, sekarang kita lanjut ke slide ketiga. Yuk, boleh diberikan lagi senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Sekarang kita lanjut ke slide keempat, masih ada 9 slide lagi ya kurang lebih, jadi mohon boleh ditahan sebentar lagi. Baik, kita mulai 1, 2, 3. Sip, kita lanjut ke slide kelima. 1, 2, 3. Baik, sekarang kita lanjut ke slide ke-6. 1, 2, 3. Slide ke-7. Boleh diberikan senyuman terbaiknya, yang belum on cam boleh dinyalakan dulu ya kameranya. Baik, dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, selanjutnya slide 8. Boleh dinyalakan dulu yang belum menyalakan kamera ya. Sip, ditahan senyumnya. 1, 2, 3. Kita lanjut ke slide 9. 1, 2, 3. Baik, kita lanjut ke
slide 10. Ya, yang belum dinyalakan kameranya boleh dinyalakan dulu nih, masih ada yang belum dinyalain kayaknya. Ya, kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Slide 11, boleh kita mulai ya, dalam hitungan 1, 2, 3. Nah, 2 slide lagi nih. Slide 12, boleh ditahan senyumnya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, akhirnya sampai di slide terakhir. Boleh dinyalakan dulu yang belum menyalakan kamera. Baik, ditahan senyumnya dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, sudah semua slide. Saya kembalikan lagi ke MC. Silakan Kak Aya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dara. Sip. Oke, gak apa-apa sih kalau mau teman-teman mau stay nyalain open cam sampai akhir juga gak apa-apa ya teman-teman ya. Terima kasih banyak buat teman-teman dari batch Januari 2023 yang sudah hadir, dan juga diucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu perwakilan perguruan tinggi juga yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua, dan juga kepada Bapak Ibu perwakilan dari manajemen Telkom yang juga sudah tadi mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir ya. Nah, untuk itu kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi welcoming untuk batch Juli 2023. Selamat datang kami ucapkan untuk teman-teman dari internship partisipan batch Juli 2023.
Oke, selamat datang teman-teman dari batch Juli 2023 di Digistar Internship DDB Telkom. Teman-teman hadir di sini setelah melalui seleksi yang cukup panjang ya, dan juga tentunya berkompetisi dengan ribuan applicants dari seluruh Indonesia. So be proud of that dan selamat mengarungi on job ya, selamat mengikuti dan menjalankan proses belajar bekerja di Digistar Internship DDB Telkom. Nah, kemarin Kak Min udah Kak Minnya sudah memberikan challenge gitu ya dari Digistar untuk Uptuibon di Instagram. Nah, ini sebenarnya masuk dari challenge pertama yang diberikan oleh tim Digistar Internship DDB Telkom untuk teman-teman nih dari batch Juli 2023. Buat pemenang challenge Tuibon nanti akan ada hadiah ya yang menarik yang akan kami berikan. Dan kira-kira penasaran gak nih kira-kira siapa aja sih top 5-nya dan pemenangnya? Nanti akan kita pilih satu pemenang dari top 5 tersebut ya, top 5 atau top 4 kalau nggak salah. Nah, kita langsung cek aja untuk pemenang Tuibon Challenge Juli 2023 adalah Oke, nanti itu kurang lebih gambarannya seperti itu ya untuk pemenang Tuibon Challenge ya. Nanti akan ada top 5-nya dan pemenangnya seperti itu. Nanti mohon maaf sebelumnya tadi untuk ada kendala teknis ya. Jadi yang terplay adalah pemenang dari batch April. Tapi nanti untuk pemenang dari batch Juli 2023 akan kami umumkan. Karena cukup sengit ternyata. Sebentar, kita konfirmasi dulu ya ke tim Digistar ini untuk pemenangnya. Kakak-kakak apakah sudah ada namanya? Boleh nanti ditunggu dulu ya sebentar teman-teman. Kita akan langsung sampaikan top 5-nya dan untuk namanya. Oke, kita sudah dapat nama pemenang ya. Oke, nama pemenangnya mungkin hadir di tengah-tengah kita hari ini. Boleh ya, nanti kalau merasa namanya dipanggil, boleh bersuara, ada atau tidak hadir anaknya. Pemenang Tuibon Challenge untuk Juli 2023 adalah Raiza Prayoga dari Universitas Indonesia. Boleh tepuk tangannya ya teman-teman ya semuanya. Oke, adakah Yoga ya panggilannya berarti? Adakah di ruangan ini, di room ini? Halo. Apakah suara saya masuk? Masuk. Selamat ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol di belakang ya. Yoga ya. Nanti mendapatkan hadiah dari tim Digistar Internship DDB Telkom. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah ikutan challenge Tuibonnya ya. Dan keseruan hari ini juga jangan lupa dimomenkan, momen-momennya diabadikan dan di-tag di Instagram internship_DDB Telkom. Nah, udah ya tadi ya Tuibon Challenge udah. Video opening sambut tadi mungkin teman-teman lihat juga ya video-video resume kalian ada di sana. Dan kita akan belajar, bukan belajar sih, lebih kayak merimain kembali ya ke teman-teman gimana sih cara menjadi internship partisipan yang baik ya selama menjalankan magang di Digistar Internship DDB Telkom. Kita langsung saja saksikan yang berikut ini. Hai Digisers, balik lagi di segmen Kak Min. Hari ini aku, Cindy Karina, dan juga Kak Min lainnya akan membagikan tips how to be a good internship participant buat teman-teman. Nah, tips ini akan berlaku di Digistar Internship di Telkom, jadi jangan lupa untuk tonton sampai akhir dan juga catat poin-poin pentingnya ya. Yang pertama adalah company research. Jadi sebelum kalian magang atau memulai internship di perusahaan, kalian tuh perlu banget untuk riset dulu nih. Perusahaan ini tuh bergerak di bidang apa, sejak kapan berdiri, visi misi, tujuan, dan lain-lain sebagainya. Nah, biar kalian tuh kenal dulu sama perusahaannya, dan jika sudah keterima magang di perusahaan tersebut, itu akan memudahkan proses adaptasi kalian selama masa magang, kayak gitu. Yang kedua adalah skema kerja.
Saat ini sudah banyak perusahaan yang menerapkan skema kerja hybrid atau WFO dan WFH, atau ada juga yang menerapkan full WFO. Hal ini perlu kamu pastikan sejak awal kamu mendaftar magang apakah kamu menyanggupi hal tersebut atau tidak. Dan nanti setelah kamu diterima pun kamu perlu berkoordinasi dengan supervisor terkait hal ini. Kak, kira-kira kita WFO kapan lagi ya? Besok kita WFO, minggu depan kita udah dolar WFO. Oh, kalau buat yang minggu depan, aku kayaknya nggak bisa deh, Kak. Aku nggak hapus, gimana ya? Boleh, tapi nanti jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya ya. Jadi aku boleh WFH ya. Oke, makasih, Kak. Nah, ada 3 hal penting yang perlu kamu ketahui dan juga nanti terapkan ya saat menjadi internship participant atau anak magang di sini. Yang pertama, kamu harus jadi orang yang profesional, responsible, dan communicative. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama, profesional. Sifat profesional ini merupakan pilar utama yang perlu kamu miliki. Apalagi ketika kamu bergabung di suatu perusahaan, walaupun kamu hanya berperan sebagai anak magang nih, kamu tetap menjadi bagian dari perusahaan itu. So, please tahu bagaimana mempositioningkan diri saat kamu ada di kuliah atau ngampus nih, dan saat berada di perusahaan. Selain itu, manajemen prioritas dan waktu antara kuliah dan magang juga harus kamu perhatikan. Apalagi magang di Digistar Internship DDB Telkom merupakan full-time internship yang berdurasi 8 jam per hari selama 5 hari kerja. Selanjutnya adalah responsible. Sikap responsible sebagai anak magang, kamu dapat tunjukkan dengan menjaga data-data perusahaan dan juga tidak menyebarluaskannya tanpa sepengetahuan serta seizin supervisor kamu. Selain itu, sebagai anak magang di sini di Digistar Internship DDB Telkom, kamu akan terikat dengan non-disclosure agreement atau perjanjian kerahasiaan perusahaan. Sikap responsible ini juga dapat kamu tunjukkan dengan sangat bersungguh-sungguh menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh supervisor serta menjaga citra baik perusahaan. Terakhir adalah sikap komunikatif. Selama internship, pastikan kamu memiliki sifat komunikatif dengan supervisor kamu terkait hal-hal yang berhubungan dengan internship, seperti laporan harian, mingguan, bulanan, dan lain-lain. Nah, kalau di Digistar Internship di DB Telkom, kita itu mengisi IDT atau Internship Daily Time Sheet. Tak hanya supervisor, kamu juga harus bersifat komunikatif dengan rekan kerja kamu agar kamu tidak mengalami stuck dalam pekerjaan, miskom, dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi saat kamu internship. So, if tadi adalah hal-hal penting atau tips how to be a good internship participant dari Digistar Internship DDB Telkom. Jadi jangan lupa untuk diterapkan agar kalian bisa menjadi anak magang yang baik dan berkualitas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @internship_DDB Telkom, subscribe channel ini di Internship DDB Telkom, dan juga like, comment, share video ini sebaik-baiknya ke media sosial kalian. So, sampai jumpa di segmen Kak Min lainnya. Bye! Oke, tadi ya, how to be a good internship participant. Udah ada yang nyatet belum apa aja? Jadi tadi ya, mohon teman-teman tadi bertanggung jawab ya, intinya selama menjalankan perannya sebagai internship partisipan di Digistar Internship DDB Telkom, mohon untuk mengikuti hal-hal yang sifatnya tadi ya, apalagi menjaga data perusahaan ya, itu bersifat rahasia. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ke depannya mungkin memang mau melakukan penelitian, misalnya banyak case seperti itu, ingin melakukan penelitian, topiknya di sini, itu tolong didiskusikan dengan supervisornya juga ya, dan pastikan bahwa memang topik-topiknya sudah di-approve oleh supervisor. Dan kalau misalnya melakukan project yang mungkin kan anak zaman sekarang suka ngepost ya di Instagram, terus juga di media sosial lainnya, itu nggak apa-apa, tapi make sure itu bukan merupakan data rahasia ya, data yang bersifat rahasia, karena teman-teman nanti bisa panjang nih kalau misalnya sampai menyebarkan data rahasia perusahaan. Seperti itu. Tadi kita udah ngomongin soal apa aja yang bisa dilakukan untuk menjadi good internship participant. Tapi tadi sempat disebutkan juga di awal banget dan tadi barusan banget ya, soal internship daily time sheet atau IDT. Buat teman-teman yang perpanjangan sebenarnya pasti udah hatam ya, udah hafal banget nih apa itu IDT. Tapi buat teman-teman yang baru banget on job per Juli ini, berikut adalah video mengenai internship daily time sheet yang harus teman-teman ketahui. Yuk kita tonton. Halo Digisers, yuk ketahui cara mengisi internship daily time sheet. First step, pastikan kamu sudah masuk ya ke website internship.ddbtelkom.id. Lalu login ke akun kamu yang telah terdaftar. Setelah itu, klik tanda panah ke bawah di sebelah nama kamu dan klik internship daily time sheet. Setelah masuk ke menu IDT, klik detail laporan pada minggu yang sedang berjalan.
klik buat laporan harian pada hari tersebut dan masukkan status kehadiran, waktu hadir sesuai jam kerja, serta aktivitas yang telah kamu kerjakan pada hari itu. Setelah semua terisi, klik simpan. Selain internship daily timesheet, kamu juga diwajibkan loh untuk mengisi laporan mingguan. Laporan mingguan ini berfungsi sebagai syarat utama sebelum mengirimkan internship daily timesheet pada supervisor. Isi laporan mingguan dengan hal-hal yang telah kamu pelajari dan perasaan kamu pada minggu tersebut. Lalu, upload evidence kegiatan magang kamu, dan setelah sudah terisi semuanya, klik simpan ya. Jika sudah tersimpan, klik kirim laporan untuk mengirimkan internship daily timesheet beserta laporan mingguan kamu pada supervisor. Step berikutnya, jangan lupa konfirmasi ya kepada supervisor bahwa kamu telah mengirimkan internship daily timesheet dan laporan mingguan. Jangan lupa untuk cek secara berkala status internship daily timesheet kamu di website internship.ddbtelkom.id dan lakukan hal ini secara rutin setiap minggunya ya Digicers. Oke, jadi sudah semakin jelas ya mengenai apa sih dari tadi ngomongin IDT, internship daily timesheet sudah cukup jelas. Nanti kalau misalnya ada kendala selama pengisian IDT juga teman-teman bisa menghubungi tim Digistar Internship DDB Telkom. Nah, selain itu teman-teman nih juga punya nanti akses untuk mengisi atau untuk mendapatkan fitur My Course by Pijar Mahir. So, salah satu benefit yang teman-teman akan dapatkan sekarang ketika teman-teman sudah menjadi internship partisipan di Digistar Internship DDB Telkom itu adalah kesempatan untuk mengenrich ya atau mengembangkan potensi diri melalui course-course dari Pijar Mahir secara gratis. Tis ya. Jadi teman-teman nanti setelah ini silakan kerjakan mandatory courses, ada course-course yang sifatnya wajib teman-teman kerjakan, itu silakan dikerjakan. Dan jangan lupa juga nanti kalau misalnya teman-teman per masing-masing internship role-nya tadi seperti yang sudah disampaikan Mbak Widya di awal ada 7 internship role, kayaknya aku pengen cari course tentang apa gitu ya yang relevan dengan role kamu, itu boleh banget, tapi jangan lupa dikerjakan untuk mandatory course-nya. Jadi ada beberapa course wajib yang teman-teman harus kerjakan di 1 bulan, di 1 sampai dengan 3 bulan pertama masa internship ini ya. Untuk lebih lengkapnya, aku akan coba play juga nih dari tim kami akan menjelaskan apa sih itu yang dimaksud dengan fitur My Course by Pijar Mahir. Yuk kita lihat yang satu ini. Hai Digicers, kenalan dengan fitur baru di website internship DDB Telkom yuk. Salah satu benefit yang kini bisa kamu dapatkan sebagai internship partisipan adalah free access enrichment course. Eits, sebelumnya, tahukah kamu apa itu enrichment course? Telkom DDB Internship Program Enrichment Course merupakan program keahlian digital yang didukung oleh Pijar Mahir dengan metode self-paced learning. Program ini hadir untuk menunjang serta mengembangkan technical skill yang kamu miliki sesuai dengan internship role yang dijalani. Melalui Telkom DDB Internship Program Enrichment Course, kamu akan semakin siap untuk terjun di berbagai real project challenge selama on job. Selain dapat meningkatkan technical skill, kamu juga bisa mendapatkan sertifikat sebagai nilai tambah yang dapat dicantumkan pada CV maupun portofolio. Selama on job, kamu juga harus menyelesaikan mandatory course serta mengikuti uji kompetensi sesuai internship role agar bisa mendapatkan sertifikat yang dapat berlaku seumur hidup. Fitur My Course dapat diakses oleh internship partisipan yang sudah memasuki journey on job melalui website internship.ddbtelkom.id. Caranya gampang banget. Pertama, login ke akun kamu yang sudah terdaftar. Setelah itu, klik tanda panah ke bawah di pojok kanan atas sebelah nama kamu dan klik My Course. Nah, berikut adalah halaman lengkap dari My Course. Terdapat 3 mandatory course yang wajib untuk diikuti dan diselesaikan selama 3 bulan pertama periode on job nih, yaitu Lean Startup, Personal Branding, serta Agile dan Scrum. Tidak hanya itu Digicers, kamu juga bisa mengikuti beberapa course pilihan yang sudah tersedia sesuai dengan minat dan role kamu loh. Jangan lupa untuk akses My Course sekarang ya Digicers.
Oke, jadi semakin jelas ya tentang apa itu fitur My Course dan course apa aja yang harus teman-teman kerjakan selama awal masa on job ini. Nanti kalau tadi ya, apabila ada kendala silakan hubungi tim kami selama proses pengerjaan dari course tersebut gitu. Buat teman-teman juga ini tadi catatannya ya, sertifikatnya berlaku seumur hidup ya. Jadi kapan lagi gitu ya bisa dikerjakan fitur My Course ini buat teman-teman selama on job untuk menunjang kegiatan dan juga skill selama menjalankan perannya masing-masing. Oke, next kita akan masuk ke tim Digistar Internship DDB Telkom tadi tidak puas ya karena tadi kita cuman ngasih lihat sneak peeknya kalau pemenang Tuibon itu seperti apa sih. Nah kali ini sudah ada videonya, tadi videonya sempat hilang di lautan, sekarang udah ditemukan kembali. Kita lihat ya untuk pemenangnya tadi walaupun sudah diumumkan, boleh kita play untuk video pemenang Tuibon Challenge. Oke, selamat ya sekali lagi diucapkan ke Raiza Prayoga yang sudah memenangkan Tuibon Challenge kali ini. Nanti hadiahnya boleh ya langsung minta ke Kak Min setelah kegiatan ini berakhir. Oh iya, tadi ada pesan-pesan juga nih dari tim Digistar Internship DDB Telkom yang akan aku sampaikan, yakni internship daily time sheet-nya teman-teman hari ini sudah bisa diisi dengan menulis kegiatan mengikuti Pisa Sambut Magenta Juli 2023 ya. Jadi nanti setelah acara ini selesai teman-teman juga udah bisa mereport dan melaporkan kegiatan hariannya per hari ini ya teman-teman ya, bukan besok ya. Jadi silahkan nanti diakses untuk internship daily time sheet-nya. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, kita akan buka juga nih sesi Q&A untuk selanjutnya. Sesi Q&A ini akan dibantu jawab oleh program koordinator kita adalah Mbak Sandy Lenvi Regia. Halo Mbak Sandy. Halo Kak Aya. Oke, Pagi Mbak dan Sandy kembali kita lagi. coba ya hari ini kembali lagi kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman hari ini. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan seputar on job di Digistar Internship DDB Telkom. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, jadi boleh banget ya, silakan pakai fitur raise hand, boleh nanti dibantu oleh tim Digistar untuk dipilihkan teman-temannya. Nanti ketika sudah aku pilih dan aku panggil, boleh nyalain mikrofonnya kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin bertanya? Kita buka untuk 3 pertanyaan aja ya teman-teman ya. Oke, sudah ada yang bertanya? Ada yang raise hand? Belum ada ya? Berarti ini udah clear sebenarnya ya. Bener ya, ini nanti habis ini kalau banyak yang nanya berarti nggak nyimak nih. Oke, dikasih kesempatan untuk bertanya. Ada yang ingin bertanya teman-teman? Oke, ada yang nanya nih. Lucy Diana, halo Lucy. Halo Kak. Oke, silakan. Pertanyaannya apa nih? Untuk nanti selama proses magang itu kan hybrid ya Kak, jadi kemungkinan akan ke office-nya. Nah, untuk office-nya sendiri itu bakalan ditempatin di mana ya Kak? Soalnya saya cari tahu dari info yang batch-batch lalu katanya sesuai dengan role kita gitu. Jadi saya ingin memastikan. Sip. Mbak Sandy, ada yang nanya nih Mbak soal lokasi kerja berarti nih ya. Kalau lokasi kerja nanti aku taunya di Jakarta atau di Bandung karena kan DDB di Bandung nih Mbak. Di Jakarta atau di Bandung nih Mbak gitu. Gimana tuh Mbak? Oke. Ya, seperti juga tadi ada ya salah satu video yang menginformasikan bahwa di Digistar Internship DDB Telkom itu secara kantor kami ada di Jakarta dan Bandung gitu ya. Untuk Jakarta sendiri kita ada berlokasi di 10 apa 11 kantor ya officially, karena kebetulan kalau satu kantor sedang proses renovasi gitu ya. Jadi sekitar 10 kantor gitu ya yang saat ini berlokasi di Jakarta, tersebar mostly ada di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan
ya. Salah satunya ada di Telkom Landmark Tower, kemudian ada di Kebon Siri, ada di Kebayoran Baru yang samping Al-Azhar, kemudian juga ada di Supomo, ada di juga di Fatmawati, kemudian itu ya, jadi nama-nama tempat-tempat berlokasinya, dan juga di Gambir. Nah, kemudian untuk di Bandung, kami berada di Telkom Geger Kalong, di Jalan Geger Kalong Hilir. Kalian bisa di Indigo Hub di Bandung Digital Valley, atau dulunya dikenal dengan Bandung Digital Valley, atau di gedung Digital Business and Technology yang ada di juga sama lokasinya di Jalan Geger Kalong Hilir nomor 47. Nah, nanti kalian berkantornya di mana itu nanti tergantung dari assignment yang diberikan oleh supervisor, mentor ya dalam hal ini. Biasanya mostly akan disesuaikan dengan tempat supervisor atau mentornya berlokasi kerja. Nah, saat ini tadi seperti yang saya sampaikan ada di Jakarta dan Bandung gitu ya. Seperti itu jawabannya. Oke, Semoga jadi sudah clear. Nanti tergantung siang nanti hari setelah nanti ini ya. ya, supervisornya. Siang hari ini ya adik-adik akan diinformasikan mengenai supervisornya ya. Jadi nanti adik-adik akan diberikan kontak para supervisor. Mohon kontaknya nanti juga tidak untuk disebarluaskan ya. Adik-adik belajar hari ini juga kan, adik-adik juga tadi sudah menyimak rule of games-nya di kami. Menyimak salah satunya adalah ketika memang ada sesuatu yang kita bilang tidak boleh untuk disebarluaskan, mohon jangan disebarluaskan ini ya. Mohon hormati data pribadi dari supervisor gitu ya. Jadi nanti walaupun nanti di WhatsApp group sebagai media komunikasi kita, untuk lebih mudahnya kan nanti adik-adik sudah tergabung di WhatsApp group ya. Nanti Kak Min akan menginformasikan nih mentornya siapa, kemudian juga nomor kontaknya berapa ya. Nanti silakan ditanyakan ke mentornya, kalian harus berkantornya di lokasi DDB Telkom yang mana. Oke, terjawab. Siap, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih Sama-sama, juga. Lutfi. Terima kasih Mbak Sandy sudah membantu menjawab ya pertanyaan dari teman-teman. Nah, ada lagi yang mau bertanya, masih ada 2 slot pertanyaan ya. Jadi kalau teman-teman ingin bertanya, tapi kalau misalnya sudah clear juga tidak apa-apa. Nanti kalau misalnya belum kepikiran nih mau nanya apa gitu ya. Kalau belum kepikiran boleh nanti ditanyakan di grup juga. Gimana kakak-kakak tim Digistar sudah aman? Aman ya? Udah aman ya teman-teman ya? Oke, kalau sudah aman sesi Q&A ini kami tutup. Nanti kalau misalnya ada yang dibingungkan Dan atau mungkin baru kepikiran sedikit pertanyaan. mengingatkan. Gimana Mbak Sandy? Iya, mungkin sedikit mengingatkan barangkali tadi ada yang terlewat gitu ya. Barangkali juga tadi ya kita tidak bisa meyakinkan siapa saja yang tadi menyimak video gitu ya di sesi tadi ketika video-videonya tayang, kayak rule of games-nya, kemudian juga informasi tentang DDB Telkom itu sendiri gitu ya. Jangan lupa adik-adik tenang saja, nanti adik-adik tetap bisa menyimak kegiatan pisah sambut ini di YouTube-nya Internship DDB Telkom. Benar begitu Kak Aya? Betul, jadi nanti ini akan di play juga, akan ada siaran ulangnya di YouTube-nya Internship DDB Telkom. Jadi buat yang belum subscribe, ayo siapa yang belum subscribe, subscribe sekarang ya. Terima kasih Mbak Sandy, wah mantap sekali. Ini pesan sponsornya sangat membantu tim Markomnya Digistar Internship DDB Telkom. Terima kasih Mbak Sandy. Nah, adik-adik, kok adik-adik juga nih manggilnya, teman-teman lah ya, kok adik-adik sih. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menghadiri dan mengikuti kegiatan dari Pisah Sambut Magenta Juli 2023. Jangan lupa ya tadi apa aja yuk tugas-tugasnya, isi IDT, mengerjakan course, dan juga melakukan hal-hal yang tadi sudah disebutkan untuk menjadi how to be a good internship participant. Sampai jumpa di kegiatan Pisah Sambut berikutnya. Good luck on your journey per Juli 2023 ini. Aku Nabila Nararia pamit undur diri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Pagi.